Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur kepada Allah kita, Allah yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini sebelum kita beraktivitas, mari kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidup kita sepanjang hari ini, besok, dan selamanya. Kita percaya kita melalui pembacaan ini, kita mau diubahkan dari sehari ke sehari. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak Surgawi. Kami bersyukur pagi hari ini kami boleh bangun pagi semua karena anugerah Tuhan. Bimbing kami melalui pembacaan firman-Mu supaya kami mengerti kehendak-Mu. Mohon hikmat Allah turun atas kami. Apa yang menjadi maksud Allah di dalam pembacaan firman-Mu ini. Dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, mari kita membaca di dalam Kolose pasal 2. Demikian firman Tuhan. Karena aku mau supaya kamu tahu betapa beratnya perjuangan yang kulakukan untuk kamu, dan untuk mereka yang di Laodikia, dan untuk semuanya yang belum mengenal aku pribadi, supaya hati mereka terhibur dan mereka bersatu dalam kasih, sehingga mereka memperoleh segala kekayaan dan keyakinan pengertian dan mengenal rahasia Allah, yaitu Kristus, sebab di dalam Dialah tersembunyi segala harta, hikmat dan pengetahuan. Hal ini kukatakan supaya jangan ada yang memperdayakan kamu dengan kata-kata yang indah. Sebab meskipun aku sendiri tidak ada di antara kamu, tetapi dalam roh aku bersama-sama dengan kamu, dan aku melihat dengan sukacita tertib hidupmu dan keteguhan imanmu dalam Kristus. Luar biasa. Kita sudah membaca di dalam Kolose pasal 2 ayat 1 sampai ke 5 ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus sekalipun belum berkumpul, belum bertemu jemaat di Kolose, dia dikatakan mereka yang ada di Laodikia, tetapi rohnya bersama-sama mereka. Luar biasa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada beberapa hal penting yang perlu kita pelajari dan kita tangkap. Jadi yang pertama kita baca tadi, bagaimana kepedulian Rasul Paulus. Coba kita baca ayat 1 sampai 3. Karena aku mau supaya kamu tahu betapa beratnya perjuangan yang kulakukan untuk kamu dan untuk mereka yang di Laodikia dan untuk semuanya yang belum mengenal aku pribadi, supaya hati mereka terhibur dan mereka bersatu dalam kasih, sehingga mereka memperoleh segala kekayaan dan keyakinan pengertian dan mengenal rahasia Allah, yaitu Kristus. Sebab di dalam Dialah tersembunyi segala harta, hikmat dan pengetahuan. Wow, kerinduannya Rasul Paulus luar biasa. Supaya apa? Jemaat di Laodikia, jemaat di Kolose tidak tertipu, tidak diperdayakan. Kerinduan yang luar biasa dari Rasul Paulus ini supaya menunjukkan bahwa kerinduannya itu dalam kemurniannya itu. Coba perhatikan ayat yang kelima. Dia ulang lagi. Sebab meskipun aku sendiri tidak ada di antara kamu, tetapi dalam roh aku bersama-sama dengan kamu, dan aku melihat dengan sukacita tertib hidupmu dan keteguhan imanmu dalam Kristus. Dalam persekutuan roh. Dalam roh. Wah, persekutuan orang-orang percaya, persekutuan orang Kristen itu bisa tahu apa yang inti dari persekutuan. Persekutuan dalam roh. Oh, ini dia, di dalam Kristus. Nah,
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kerinduan Rasul Paulus, ya, bagaimana kepeduliannya kepada jemaat di Kolose itu, ya. Yang ketiga dikatakan, ia memperingatkan mereka terhadap pengajar palsu yang berasal dari antara orang-orang Yahudi. Ya, bisa baca di ayat selanjutnya 4, 6, 7. Dan terhadap pandangan dan filsafat kafir. Ayat 6 sampai 12 tadi, ya. Dan bagaimana dia menunjukkan hak-hak istimewa orang Kristen. Ya. Coba kita membaca di dalam ayat 4, 6, dan 7 tadi. Hal ini kukatakan supaya jangan ada orang yang memperdayakan kamu dengan kata-kata yang indah. Kamu jangan sampai diperdayakan oleh orang dengan kata-kata yang indah, kata-kata yang manis. Kita tidak boleh lengah sebagai orang percaya. Kita diajak oleh Rasul Paulus untuk lebih berhati-hati. Pagi hari ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ya, kita mau belajar seperti apa yang ada tertulis dalam firman Tuhan ini. Apa yang menjadi kepedulian Rasul Paulus ini juga tertanam dalam hati kita, supaya kita peduli kepada orang-orang di sekitar kita. Ada kabar baik diberitakan kepada orang-orang di sekitar kita, untuk kita memberitakan kabar baik kepada mereka. Bagaimana dengan kepedulian Bapak Ibu? Biarlah pagi hari ini kita diingatkan, supaya kepedulian kita kepada sesama, kepada orang-orang yang haus akan kabar baik, akan Injil, akan kebenaran. Mari kita sebagai orang percaya menyampaikan kabar baik ini. Kepedulian kita kepada mereka yang sangat merindukan kebenaran firman. Tuhan Yesus memberkati.